Pada malam gelap, 16 Agustus 1945. Di tengah kesunyian sebuah desa di Rengas Dengklok, sekelompok pemuda Indonesia dengan penuh semangat tengah berkumpul. Di antara mereka adalah Syafi, pemuda berusia 20 tahun yang memiliki tekad baja untuk kemerdekaan Indonesia. Syafi bukanlah seseorang yang berpengaruh, dia bukan dari kalangan elit, juga tidak kaya. Namun, jiwanya terbakar oleh keinginan untuk bebas dari cengkraman penjajahan yang sudah terlalu lama menekan rakyatnya. Di ruangan sempit yang dipenuhi oleh bisikan-bisikan penuh rencana, Syafi bersama para pemuda lainnya seperti Wikana, Chairul Saleh, dan Sukarni membicarakan langkah yang berani untuk menculik Soekarno dan Hatta. Mereka merasa bahwa kedua tokoh tersebut yang sangat dihormati sebagai pemimpin bangsa perlu segera mendeklarasikan kemerdekaan. Setelah mendengar kabar bahwa Jepang diambang kekalahan dalam Perang Dunia Kedua, mereka yakin bahwa inilah momen terbaik untuk mengambil alih kemerdekaan Indonesia. Namun, Soekarno dan Hatta masih ragu, berpikir bahwa proklamasi harus dilakukan dengan rencana yang sangat matang. Syafi mengingat perbincangannya beberapa hari lalu dengan kakaknya yang berkata, "Kamu harus ingat, Syafi, perjuangan bukan sekedar soal bertempur atau berteriak, tapi juga soal bersabar dan berpikir bijak." Kata-kata itu terngiang dalam pikirannya, tetapi rasa tidak sabar dan antusiasme di hatinya tetap sulit dipadamkan. Akhirnya keputusan dibuat. Pada malam itu, mereka membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok dengan harapan bahwa suasana di sana jauh dari Jakarta dan tekanan pihak Jepang, sehingga bisa membuat mereka berubah pikiran. Syafi dengan jantung berdebar-debar membantu mengatur perjalanan yang menegangkan itu. Setiap detik dalam perjalanan tersebut terasa seperti ujian bagi tekad dan keyakinannya akan kemerdekaan. Setibanya di Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta ditempatkan di sebuah rumah sederhana milik seorang petani Tionghoa bernama Xiao Kie-xiong. Di sanalah percakapan penuh arti antara Soekarno, Hatta, dan para pemuda yang bersemangat itu terjadi. Syafi dengan keberanian yang besar mendekati Soekarno dan berbicara kepadanya. "Pak, kami tahu bahwa kami masih muda, tapi kami juga tahu bahwa inilah saatnya. Kami tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Rakyat menantikan kemerdekaan, dan kami rela mengorbankan nyawa demi itu." Soekarno dengan pandangan yang bijaksana memandang pemuda-pemuda di hadapannya. Dia tahu bahwa tekad mereka tulus, tetapi ia juga sadar bahwa proklamasi bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan tanpa perhitungan yang matang. "Syafi'i, aku sangat menghargai keberanianmu. Kemerdekaan memang harus diperjuangkan, dan kalian sudah melakukan hal besar dengan membawaku ke sini. Tetapi ketahuilah, dalam perjuangan, keberanian saja tidak cukup. Kita juga perlu berpikir tentang masa depan bangsa ini. Kita perlu memastikan bahwa ketika kita merdeka, kita benar-benar siap untuk berdiri sendiri." Ucapan Soekarno tersebut membuat Syafi terdiam sejenak. Ia merasa jiwanya bergejolak. Ia ingin segera melihat bendera merah putih berkibar sebagai lambang kedaulatan Indonesia. Tetapi, ia juga mulai menyadari bahwa cita-cita besar seperti itu membutuhkan rencana yang tidak main-main. Ia melihat ke arah teman-temannya yang lain, yang tampak ragu-ragu dan merasa kebijaksanaan Soekarno mulai menyusup ke hatinya. Wikana, salah satu pemuda yang juga mendesak proklamasi, ikut angkat bicara. Tapi Pak, jika kita menunggu terlalu lama, Jepang mungkin akan mengambil alih situasi lagi. Atau bahkan sekutu mereka akan mencoba kembali menekan kita. Kita tidak bisa membiarkan kesempatan ini hilang begitu saja, Pak. Perdebatan berlangsung hingga tengah malam, dengan berbagai pendapat saling bersilang. Syafi, meskipun masih muda dan berapi-api, mulai merasakan bahwa perjuangan memang tidak semudah yang dibayangkannya. Ia melihat bagaimana Soekarno dengan sabar mendengarkan dan mempertimbangkan setiap kata. Di balik semangatnya, ia pun melihat kebijaksanaan yang diperlukan dalam kepemimpinan. Dalam hati kecilnya, ia merasa kagum sekaligus termotivasi
untuk terus belajar agar bisa menjadi pemimpin yang bijak seperti Soekarno. Ketika pagi mulai menjelang, kabar dari Jakarta datang. Jepang telah menyerah pada sekutu, dan peluang untuk merdeka semakin nyata. Kabar tersebut membuat Soekarno dan Hatta akhirnya memutuskan untuk kembali ke Jakarta dan menyiapkan naskah proklamasi. Syafie merasa lega, tetapi juga tegang. Ia menyadari bahwa momen yang ditunggu-tunggu akan segera tiba. Namun, ia juga tahu bahwa ini baru awal dari perjalanan panjang yang akan mereka hadapi. Keesokan harinya, tepat pada tanggal 17 Agustus 1945, di sebuah rumah di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta, Soekarno dan Hatta membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Peristiwa bersejarah itu yang kelak dikenal dan diperingati oleh seluruh rakyat Indonesia menjadi simbol dari keberanian, tekad, dan kebijaksanaan yang dibutuhkan dalam perjuangan. Syafie berdiri di antara kerumunan yang hadir, merasa bangga tetapi juga merenung. Ia menyadari bahwa keberhasilan proklamasi ini adalah hasil dari perpaduan antara keberanian pemuda seperti dirinya dan kebijaksanaan para pemimpin seperti Soekarno dan Hatta. Ia pun berjanji dalam hati untuk terus belajar dan menjadi lebih baik agar suatu hari nanti ia bisa menjadi pemimpin yang mampu menginspirasi orang lain. Pesan moral dari kisah ini adalah bahwa dalam perjuangan, semangat dan keberanian memang penting, tetapi keduanya harus disertai dengan kebijaksanaan dan perencanaan. Terkadang, keberanian tanpa kebijaksanaan hanya akan membawa kehancuran, sementara kebijaksanaan tanpa keberanian tidak akan menghasilkan perubahan apapun. Kemerdekaan bukanlah hasil dari tindakan gegabah, tetapi buah dari perpaduan antara keberanian dan kebijaksanaan yang dipupuk dengan pengorbanan serta kesabaran. Sekian dari kami kelompok 8. Terima kasih dan sampai jumpa.